Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen Analisa dan kita akan bahas kembali mengenai kasus dari Brigadir Joshua. Ada satu hal yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat internet saat ini adalah sebuah video yang disampaikan oleh sesosok pria yang brewokan dan dia di situ menjelaskan tentang penyebab kenapa Brigadir Joshua itu dibunuh dan juga mengenai hal-hal yang sepertinya mengindikasikan bahwa Verdi Sambo itu memiliki rumah lebih dari satu di Magelang dan ada dugaan-dugaan ke arah orang ketiga. Kita akan bedah kata-katanya lebih dalam. Ini juga aku hubungkan dengan sosok yang merupakan salah satu dari 8 ajudan dari Verdi Sambo ya. Ini namanya adalah Bribka Matius Mare. Sebenarnya siapakah sosok ini? Karena memang secara penampilan itu kan paling berbeda di antara para ajudannya Verdi Sambo. Ada yang menghubungkan dengan ini dan itu, tetapi ya kita nggak boleh judge a book by its cover ya. Kita ingin tahu sebenarnya sosok ini siapakah, Bribka Matius Mare. Tapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 28,9% aja para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya ya. Karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas. Oke, sekarang langsung aja kita akan coba lihat. Ini adalah video yang beredar di TikTok dan sudah menjadi perdebatan, pembahasan di berbagai macam media. Ini ya guys, gue pecahkan ya. Jadi, tiba-tiba ibu minta tolong, sebenarnya ibu minta tolong sama Joshua, antarkan ke tempat bapak. Nah, rupanya bapak lagi sama perempuan di suatu tempat. Kan rumah bapak banyak di Magelang. Ada berapa, pokoknya lebih dari satu rumah dia di Magelang. Nah, berarti kalau bagian ini dia mengatakan bahwa tiba-tiba ibu tuh meminta Joshua untuk menghantarkan untuk ke tempatnya bapak. Ini konteksnya adalah di Magelang karena ini bertepatan di tanggal 7 Juli menuju ke 8 Juli 2022 itu teman-teman. Nah, ya. Jadi mereka lagi melakukan sesuatu, ketahuan sama ibu. Ibu nangis-nangis, marah-marah. Nah, kemudian mereka lagi melakukan sesuatu, kemudian ibu mengetahuinya, ibu nangis-nangis dan marah-marah. Kapan mengetahuinya? Karena kalau aku cek dari berbagai sumber ya, mengenai kapan Verdi Sambo itu pulang ke Jakarta, itu kan setelah terjadinya proses kayak seremoni anniversary-nya, which is itu kalau nggak salah di tanggal 7 juga, atau tanggal 6, yang pasti adalah di pagi hari, karena ada keterangan subuh-subuh Verdi Sambo itu sudah menuju ke bandara di Yogyakarta, karena itu adalah bandara terdekat dari Magelang. Ini kapan? Detailnya kita harusnya tahu itu. Kapan ibu memergoki si Verdi Sambo kalau memang klaim ini adalah benar, teman-teman. Di situ Joshua udah kena pukul sama bapak. Makanya si ibu nelfon, Ricky pulang, kata kayak gitu. Dibilangnya kan. Nah pulang. Nah tapi yang satu lagi tuh, si Pil itu, dia udah tahu kalau bapak itu udah ada selingkuhannya. Oke. Jadi kalau ada keterangan di sini bahwa si ibu nelpon, si Baradae maksudnya ya, bahwa si Ricky suruh pulang. Berarti yang diceritakan ini dugaannya adalah di tanggal 7 sore tersebut. Sebenarnya untuk meng-cross-check ini benar atau salah, ya terlepas kita ada yang percaya ada yang enggak ya. Karena kalau aku baca komentar di sini, banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Tetapi kita bahas aja dulu ya teman-teman ya. Kalau seandainya ini memang benar bahwa yang dimaksudkan ini adalah berarti sore hari atau siang hari ya, pada saat si Putri Chandrawati menelpon itu kan diketahui sekitar jam 7 malam sebenarnya, pada saat si Baradae sama juga Bribka RR itu kan mengantarkan makanan dan juga sejumlah hal ke sekolahan di tempat anaknya tinggal yang asrama, itu berarti sore menuju ke malam teman-teman. Dicek ada nggak sih data yang menunjukkan sebenarnya jam berapa, tanggal berapa Verdi Sambo itu terbang dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Itu data yang belum kita dapatkan sampai sekarang. Itu bisa membantah banyak sekali sih keterangan ataupun juga isu-isu di luaran sana. Sebenarnya kapan Verdi Sambo itu tiba di Jakarta. Kalau sudah ada keterangan sih, ya dikatakan kita bisa tahu dari Komnas HAM mengatakan bahwa Verdi Sambo itu sudah tiba di Jakarta sehari sebelum terjadinya pembunuhan tersebut gitu. Berarti di 7 paginya ya. Tetapi kalau dari sini aku menangkap 7 sorenya Verdi Sambo masih di Magelang juga. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ditutupin, sering dikasih duit sama bapak. Nah, jadi si Ricky naik ke atas sama yang satu lagi, yang sok jadi polisi. Nah, itu sebenarnya guys. Nah, kemudian si Joshua dibawa.
Nah, di situ eh, bapak bilang kalau sempat ini atas mati kau sama aku. Nah, jadi sebenarnya ibu tahu kelakuan bapak, mungkin bapak melakukan. Oke. Bagian aku juga tadi yang agak berbeda ya. Aku nggak bisa mengejudge ini benar atau salah ya. Karena kalau aku mengejudge ini salah, aku harus tahu yang benar seperti apa. Karena kita belum tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bahkan para tersangka pun juga satu sama lain juga tidak linear keterangannya. Artinya masih butuh proses panjang untuk menuju kebenaran. Jadi aku anggap ini adalah sebagai proses kita untuk menuju kebenaran. Pria brewok ini mengatakan bahwa si Ricky dan pria yang sok-sok polisi itu aku tangkapnya tadi itu naik ke atas. Sok-sok polisi itu apakah si Kuat Ma'ruf maksudnya? Karena kalau Baradae dia memang beneran polisi kan ya. Apakah maksudnya adalah si Kuat Ma'ruf yang naik ke atas juga? Oke, kita coba lanjutkan lagi di sini. Segala macam lah ya, tindak kejahatan yang kelihatan sama ibu lah, mungkin seperti narkoba, judi segala macam dan lainnya. Nah, ibu mau laporkan ke atasan. Oke, ini juga bagian yang sempat di awal-awal kasus ini muncul bahwa ada dugaan mengenai perselingkuhan tersebut yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kemudian Putri Chandrawati di samping dia marah, ada dugaan dia menuntut untuk cerai. Selain cerai juga, dia akan melaporkan tindakan-tindakan yang dugaannya adalah ilegal, bisnis-bisnis dari Ferdy Sambo, mulai dari judi, narkoba, dan sebagainya. Itu adalah yang tersebar di bulan pertama pada saat kasus ini muncul. Tetapi sampai sekarang ini masih belum ada pembuktian ya teman-teman. Ya kita juga tahulah apapun itu yang tidak terbukti belum tentu juga tidak terjadi kan ya. Ya ini juga masih dalam proses. Tapi kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan di sini. Nah dan bapak ngancam ibu di situ. Bapak ngancam ibu kalau ini anaknya akan kubunuh seperti itu. Nah kira ibu enggak. Jadi pagi itu bapak terbang langsung naik pesawat. Udah stres dia kan. Ya kan naik pesawat sama ajudannya itu. Nah disitulah ibu sampai di Jakarta langsung naik ke atas ke kamar langsung tidur. Nah paling di Magelang itu justru udah kena. Kok bagian yang nggak linear adalah pada saat si ibu yang awal tadi ya si Putri Chandrawati katanya menurut si pria ini memergoki si Ferdy Sambo. Lokasinya itu adalah aku asumsikan di Magelang teman-teman. Tetapi kemudian dikatakan di sini juga langsunglah mengatakan ancaman tersebut bahwa bisa aja aku habisi si Brigadir Joshua ini dan langsunglah terbang ke Jakarta. Apakah mungkin terbangnya ini adalah malam hari di tanggal 7 Juli tersebut karena 8 Julinya kan hari pembunuhan tersebut dan Putri Chandrawati ke Jakarta menggunakan mobil. Apakah itu maksudnya? Dan untuk menjawab ini tentunya bisa dibuktikan dengan tiket dari penerbangannya Ferdy Sambo beserta ajudannya yang ke Jakarta. Itu bisa dijawab untuk menjawab bagian ini sebenarnya. Urusan bapak sebenarnya. Dan kemudian di Duren 3 itu barulah Joshua diadili sama orang ini. Kenapa kau biarkan ibu datang ke tempat itu gitu. Di Duren 3 itu baru nih diadili si Brigadir Joshua. Kenapa kau biarkan si ibu datang ke tempat orang itu? Itu adalah maksudnya menuju kedugaan selingkuhan dari Ferdy Sambo tersebut. Sebenarnya taktiknya. Nah kemudian itulah di sidang tiba kan bapak orang emosional banget ya kan. Darah tinggi banget dia lah pokoknya. Nah, lalu disitulah dengar suara tembakan dogs, itu Joshua ada tergeletak. Ibu nangis loh dari tangga. Nangis dari tangga. Kemudian bapak pun sampai ketakutan segala macam gini semuanya. Jadi sebenarnya ibu sebenarnya nggak ada di kejadian ini, tapi karena ibu mengikuti jejak bapak, ada masalah. Ini kronologi yang disampaikan sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat rekonstruksi kemarin. Makanya aku tidak bisa mengejudge ini salah atau benar, karena kalau aku bilang ini salah, aku harus tahu yang benarnya seperti apa. Tetapi ini adalah proses menuju kebenaran teman-teman. Kita akan coba lanjutkan lagi di bagian terakhir ini. Aneh kemarin ibu terbuka, ibu bisa diselamatkan, tapi karena dia menyayangi suaminya ya udahlah ikut tergeret juga. Itu sebenarnya selingkuh, percaya deh. Kalau aku lihat ini, aku tidak tahu siapa pria ini, tetapi ini adalah yang menjadi perdebatan di internet ya. Banyak teman-teman juga yang sudah kirimkan ini ke Instagramku. Coba dibahas Anjas. Well, kalau secara keseluruhan, aku melihatnya
Ya mungkin benar, mungkin aja tidak benar. Ada beberapa statement yang tidak ada bukti, tetapi secara logika itu bisa masuk akal. Aku harus mengakui itu, karena ada beberapa poin yang aku jelaskan tadi, yang aku bahas. Tetapi tidak ada bukti-bukti yang kuat, apalagi dengan kronologi yang dia ciptakan ini, itu kok sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para tersangka ya. Terutama adalah dari Barada E, kemudian juga dari Verdi Sambo, dan yang lainnya. Itu adalah yang menjadi perdebatan. Mengenai benar atau salah, ini aku serahkan ke kalian. Apakah kalian percaya atau tidak? Kalau secara pribadi, aku menilainya kepercayaanku terhadap ini hanya sekitar 10% aja teman-teman. Alasannya karena kita nggak tahu ini orangnya siapa yang ngomong, terus dia konteksnya dengan si Verdi Sambo itu seperti apa, jadi aku nggak tahu backgroundnya seperti apa. Kalau secara kenapa aku hanya berikan percaya 10%, karena memang ada beberapa hal-hal yang logikanya bisa masuk, tetapi secara pembuktian dan juga data-datanya itu kok sangat minim sekali, makanya kepercayaanku hanya 10% ya. Kalaupun itu masuk logika, bukan berarti itu adalah sesuai kenyataan yang terjadi saat itu. Oke, sekarang kita beralih ke pria brewok lainnya. Ini kenapa menjadi viral? Karena menurut aku masyarakat Indonesia juga sedang penasaran dengan salah satu ajudan dari Irjen Verdi Sambo yang bernama Bribka Matius Mare, yang memang penampilannya sangat berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, apalagi pada saat Verdi Sambo diperiksa pertama kali ke Bareskrim ya, bukan pertama kali lah, beberapa kali sudah, tetapi yang menunjukkan itu ada kayak tato di tubuhnya, terus juga dengan karakteristik yang berbeda. Ternyata setelah aku cek, Bribka Matius Mare ini adalah putra daerah asal Papua dan juga pernah ditugaskan di sebuah operasi di Papua. Kalau aku cek dari Instagramnya dia, memang banyak foto-foto kegiatan dia yang menggunakan tembakan. Jadi dia memegang senjata, kemudian melakukan aktivitas yang identik dengan tembak-tembakan gitulah teman-teman, yang mengindikasikan bahwa orang ini adalah cukup berpengalaman. Karena kalau aku lihat dari tahun diupload foto-foto tersebut yang menggunakan senjata api gitu, itu sudah beberapa tahun yang lalu, dan kayaknya nggak ada deh foto terbarunya. Foto terbaru diupload sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Itu kalau aku cek dari Instagramnya seperti apa. Tetapi sekali lagi teman-teman, don't judge book by its cover. Jangan mentang-mentang karena penampilannya sangat unik dan berbeda lantas dihubungkan dengan perilaku A, B, C, dan D. Karena untuk Bribka Matius Mare ini pun sampai sekarang bukanlah menjadi bagian yang tersangka. Tersangkanya sampai saat ini ya masih Barada E, kemudian Bribka RR, KM, PC, terus juga sama Irjen FS. Jadi belum ada tersangka dengan inisial adalah Bribka MM, itu belum ada. So, that's the point yang mau aku update untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Jangan lupa follow Instagram serta Facebook pageku di Anjasa Sumara di Thailand. Terakhir, jangan lupa subscribe. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.